Newcastle United mengumumkan rencana ambisius dengan menggait seorang bek yang belum meraih ketenaran namun dengan harga fantastis. Klub ini bersiap bersaing dengan klub-klub besar seperti Arsenal dan Real Madrid dalam upayanya merekrut Ousmane Diomande. Dengan komitmen keuangan yang mencapai 1,3 triliun rupiah, langkah ini menandai keberanian dan keputusan strategis klub dalam merespon kebutuhan lini belakangnya. Pertanyaan pun muncul, apa yang mendasari keputusan klub untuk mendatangkan pemain dengan profil seperti Diomande? Siapa sebenarnya Diomande? Mengapa Newcastle yakin dia bisa menjadi pemain kunci di lini belakang mereka? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Siap bayar mahal untuk bek muda. Dalam melangkah transfer yang mengejutkan, Newcastle United nampaknya tak ragu-ragu mengeluarkan kocek dalam-dalam untuk merekrut Ousmane Diomande, bek muda Sporting Lisbon yang mungkin belum banyak yang kenal. Meski usianya baru 20 tahun dan pengalaman di level tertinggi belum terlalu banyak, Newcastle nekat banget rela menebus Diomande dengan harga mencapai 80 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Wajar saja kalau pada mikir ini klub sepak bola atau mau buka bisnis baru. Keputusan ini langsung menuai kontroversi dan membuat banyak yang garuk-garuk kepala. Tapi Newcastle nampaknya punya alasan sendiri. Mereka yakin Diomande punya potensi besar dan bakal jadi bintang di masa depan. Tentu saja masih banyak pertanyaan di balik keputusan mencengangkan ini. Apakah Newcastle bakal meraih keuntungan dari investasi ini? Atau malah masuk ke dalam kategori mubazir uang? Mengenai rencana keputusan keluar duit gede-gedean untuk Ousmane Diomande, sepertinya Newcastle punya rencana panjang di belakang layar. Banyak yang mungkin nyengir dan ngeles melihat nominal transfernya, tapi menurut mereka itu investasi jangka panjang. Usia muda Diomande jadi modal utama. Mereka melihat potensi besar di bek muda ini dan yakin akan jadi bintang di masa depan. Bisa dibilang ini seperti membeli saham perusahaan yang sedang naik daun, tapi di dunia sepak bola. Rencananya Diomande bakal jadi tandem Sven Botman di jantung pertahanan Newcastle. Dengan begitu, The Magpies optimis pertahanan mereka bakal makin kokoh. Kolaborasi duo muda ini diharapkan bisa jadi pondasi pertahanan yang solid dan tahan banting. Jadi mungkin untuk Newcastle, nominal transfer sebesar ini bukan cuma untuk beli pemain, tapi juga investasi untuk masa depan klub. Apakah strategi ini bakal sukses atau malah jadi bahan tertawaan? Ousmane Diomande, bek muda yang berkilau di Liga Portugal. Ousmane Diomande bukan sekedar nama baru yang muncul dari balik kabut. Bek muda ini telah mencuri perhatian di Liga Portugal musim ini dan menempatkan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di divisi tersebut. Menurut data dari WhoScored, tingkat keberhasilan umpan Diomande berada di peringkat kedua tertinggi 91,2% di antara semua bek di Liga Portugal musim ini. Diomande bukanlah sosok yang hanya dikenal di klubnya Sporting Lisbon. Ia menjadi bagian penting dari susunan tiga bek belakang bersama Gonçalo Inácio dan mantan bek Liverpool Sebastian Coates. Peran Diomande di sebelah kanan pertahanan Sporting membuatnya semakin bersinar. Bukan hanya di tingkat klub, Diomande juga mendapat pengakuan dari Timnas Pantai Gading. Pelatih kepala Jean-Louis Gasset memanggilnya untuk bergabung dengan skuad Pantai Gading di Piala Afrika. Bersaing dengan bintang-bintang sepak bola Premier League seperti Nicolas Pepe dan Frank Kessie, Diomande jelas punya potensi besar. Dengan tampil gemilang di Piala Afrika, bukan tak mungkin klub-klub papan atas di Eropa bakal berbondong-bondong mengincar jasanya. Newcastle United sepertinya sudah ngebet banget.
Tapi apakah klub lain bakal ikut dalam perlombaan menggait Diomande? Real Madrid dan Arsenal bersaing ketat untuk merebut Ousmane Diomande. Perburuan Ousmane Diomande menjadi semakin seru dengan masuknya dua raksasa Eropa, Real Madrid dan Arsenal, ke dalam arena persaingan. Newcastle yang awalnya berpikir mereka punya jalur bebas untuk merekrut bek muda tersebut, sekarang harus bersiap-siap menghadapi pertarungan sengit. Real Madrid sepertinya sudah serius mengejar Diomande dan melakukan pendekatan selama beberapa bulan terakhir. Dengan daya tarik sebagai salah satu klub paling berpengaruh di dunia sepak bola, Los Blancos bisa menjadi godaan yang sulit ditolak oleh pemain muda ini. Namun Newcastle juga harus menghadapi pesaing berat lainnya, yaitu Arsenal. The Gunners juga berminat untuk membawa Diomande ke Liga Inggris. Ketertarikan pemain untuk merasakan atmosfer Premier League menjadi tantangan ekstra bagi Newcastle. Perburuan Ousmane Diomande semakin memanas. Drama perburuan Ousmane Diomande semakin mendebarkan, dengan Newcastle dan Arsenal berusaha merebut tanda tangannya. Meski Arsenal telah lama menyematkannya pada radar mereka, Newcastle telah memulai langkah awal dengan memulai pembicaraan dengan agennya untuk mencapai kesepakatan. Diomande bisa menjadi bintang baru bagi The Magpies, memberikan kekuatan tambahan di lini belakang yang beberapa waktu terakhir kurang solid. Dengan pertahanan tengah yang mencakup nama-nama seperti Sven Botman, Fabian Schär, Jamal Lascelles, dan Dan Burn, Diomande bisa segera menjadi opsi utama untuk berduet dengan Botman di jantung pertahanan St. James Park, berkat atletisitas dan kecepatan pemulihan yang superior. Meskipun demikian, kemungkinan besar transfer ini akan terjadi pada akhir musim, karena baik Arsenal maupun Newcastle terbatas oleh aturan Financial Fair Play bulan ini. Sporting sendiri menjaga ketat kontrak Diomande yang berlaku hingga Juni 2027. Dengan klausul pelepasan sebesar 69 juta pound sterling. Mantan klubnya Midtjylland juga berhak atas 20% dari keuntungan transfer yang diperoleh Sporting, menambah kompleksitas dalam negosiasi ini. Kita tunggu untuk melihat bagaimana kelanjutan dari persaingan seru ini. Apakah Diomande akan memilih menjadi bagian dari The Magpies atau bersinar di kandang The Gunners? Nah, bagaimana menurut Football Lover setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.